Sumatera Utara hari ini siang kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 17 April 2023 bersama saya Lukman Hakim Storus dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi aktualnya hari ini. Berikut informasi selengkapnya. Dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Karo, untuk segera memperbaiki jalur alternatif rusak agar arus lalu lintas lancar untuk kenyamanan masyarakat yang melintas mudik lebaran maupun berwisata ke Kabupaten Karo. Dari hasil pengecekan kami masih ada beberapa, terutama di jalur alternatif yang perlu kita koordinasikan dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas PU Kabupaten Karo, untuk ada sedikit perbaikan supaya jalur alternatif ini bisa optimal digunakan apabila nantinya ada kepadatan lalu lintas. Petugas gabungan Satpol PP Dinas Sosial Karo beserta TNI Polri melakukan razia penyakit masyarakat di wilayah Kecamatan Kabanjahe, Brastagi. Pada razia tersebut terjaring 16 orang wanita. Setelah apel dan penetapan titik lokasi razia, petugas gabungan melakukan razia penyakit masyarakat pekat. Razia dilakukan di lokasi okup dan tempat pijat di wilayah Kecamatan Kabanjahe dan Brastagi. Petugas menyisir lokasi yang rawan pekat dan diduga ada praktek prostitusi di bulan Ramadan. Petugas memeriksa kartu kependudukan seluruh warga yang berada di lokasi razia. Pada razia pekan ini sebanyak 16 orang wanita terjaring dan dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Karo untuk didata dan dimintai keterangan. Kepala Bidang Ketertiban Umum Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Karo Daud Tarigan mengatakan, tujuan dilakukan razia pekan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, terutama saat ibadah di bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan harapan agar Kabupaten Karo terhindar dari tindakan yang tidak terpuji dan tidak bermoral. Selain itu, untuk mengantisipasi tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, wanita yang terjaring razia pekan ini kemudian didata untuk tertib administrasi. Ya, kita malam ini melaksanakan operasi pekat, mengingat ini sebetulnya rutin kita laksanakan, bukan malam ini aja, karena bulan-bulan yang lalu pun udah kita laksanakan juga ini. Ini kita buat gabungan mulai dari rekan kita, dari kepolisian, dari TNI, dari PM juga ikut membantu kita. Hasilnya ini agak berhasil kita, itulah kerja kita selama ini. Kita tetap kedepannya pun akan kita laksanakan terus. Kepada warga yang terjaring diberikan peringatan dan himbau untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Jika terulang kembali akan dikirim ke para warsa untuk dibina. Jalur alternatif di Brastagi Kabupaten Karo kondisinya rusak dan berlubang. Polres Karo terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar kerusakan jalur mudik libur lebaran segera diperbaiki.
Polres Tanah Karo melakukan pengecekan jalur alternatif mudik lebaran dan wisata Brastagi Kabupaten Karo untuk memastikan kondisi jalan layak untuk dilalui kendaraan bermotor. Saat liburan jalur ini merupakan jalur alternatif yang untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas karena saat lebaran jalan raya Brastagi Kabanjai biasanya padat. Saat pengecekan di lokasi terlihat masih banyak badan jalan yang rusak dan berlubang, seperti jalan alternatif dari Kabanjai menuju jalan udara. Jalan ini menuju Jarangkuda di Simpang Pelawi menuju Medan atau sebaliknya. Terlihat jalan yang masih rusak dengan gundukan tanah di badan jalan. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikola Sidaputar mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini dan PUPR Kabupaten Karo untuk segera memperbaiki jalur alternatif yang rusak agar arus lalu lintas lancar untuk kenyamanan masyarakat yang melintas mudik lebaran maupun berwisata ke Kabupaten Karo. Hasil pengecekan kami masih ada beberapa, terutama di jalur alternatif yang perlu kita koordinasikan dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas PU Kabupaten Karo, untuk ada sedikit perbaikan supaya jalur alternatif ini bisa optimal digunakan apabila nantinya ada kepadatan lalu lintas. Perbaikan jalur alternatif ini diharapkan segera dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Bagi pengendara diimbau agar berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggempur basis geng motor di kawasan Polonia Medan. Kawanan geng motor ini dibekuk usai membuat onar dengan melempar gerobak jualan UMKM di kawasan Medan. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan detik-detik kawanan geng motor melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani Kesawan, Kota Medan. Tidak hanya melintas, kawanan geng motor yang berjumlah puluhan orang ini juga melempari para penjual UMKM yang berada di tepi jalan kawasan tersebut dan beberapa gerobak jualan UMKM mengalami kerusakan. Mendapat laporan adanya geng motor yang membuat keonaran di kawasan tengah kota ini, petugas Satreskrim serta tim Tawon yang merupakan satuan khusus penanganan kejahatan jalanan Polrestabes Medan bergerak cepat dengan menggempur salah satu warung yang menjadi basis kawanan geng motor ini. Saat polisi tiba, beberapa kawanan geng motor sempat mencoba kabur. Namun berkat kesigapan petugas, sejumlah geng motor akhirnya dapat diringkus. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan, meski menyebut anggota geng motor ini masih tergolong remaja di bawah umur, namun proses hukum tetap berlanjut karena melakukan penyerangan yang sudah masuk tindak pidana kriminalitas. Pelakunya ini umur di antara 15 sampai dengan 16 tahun, masih dengan usia anak. Tapi tetap kami lakukan proses hukum apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Jadi penindakan dan penegakan hukum tidak ada pengecualian. Ya, hanya perlakuannya saja berbeda ketika pelakunya ini masih berusia anak. Jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat ya, tidak ada pengecualian dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan. Penumpang kereta api pada arus mudik Lebaran tahun 2023 diprediksi akan meningkat. Saudara, penumpang kereta api pada arus mudik Lebaran tahun 2023 diprediksi akan meningkat dari tahun sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumut masih mengacu pada peraturan Kementerian Perhubungan yang mengharuskan penumpang harus telah divaksin booster ketiga. Dalam rangka menghadapi masa arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023, PT Kereta Api Divisi 1 Sumut telah mempersiapkan hal banyak, salah satunya dari sisi keamanan kenyamanan hingga pelayanan di kereta api maupun di stasiun. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana seperti gerbong tambahan dan ketersediaan tiket untuk mengantisipasi lonjakan penumpang telah dilakukan. Pada masa angkutan Lebaran yang dilakukan selama 22 hari, yakni tanggal 12 April hingga 3 Mei 2023. PT KAI Divisi 1 Sumut akan mengoperasikan sebanyak 38 kereta api dengan rincian 14 kereta api jarak jauh dan 24 kereta api lokal. Manajer Humas PT KAI Divisi 1 Sumut Anwar Solihin mengatakan, meski hingga kini tiket yang terjual masih berkisar 80.000 lembar tiket dari total 300 lebih tiket yang disediakan. Namun pihaknya akan tetap mengantisipasi melonjaknya penumpang pada puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 2 hingga 1 hari menjelang Lebaran. Memang di kereta api masih menerapkan untuk penumpang harus sudah booster, usia 18 tahun ke atas sudah booster. Dan juga kami masih menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memakai masker karena memang di situ masih diberlakukan. Untuk penjualan tiket sampai dengan hari ini sudah terjual 39.400 dari
tempat duduk yang kita sediakan 380.000. Jadi memang masih banyak tiket yang masih tersedia. Jadi untuk penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan kereta api bisa segera melakukan pemesanan melalui aplikasi KAI Akses maupun melalui website KAI di www.kai.id. Pada masa angkutan mudik Lebaran kali ini, PT Kereta Api Indonesia di Free 1 Sumut juga menambah rangkaian kereta api tujuan Medan Rantau Prapat dengan armada premium KA Seribila, karena Rantau Prapat menjadi salah satu tujuan penumpang saat mudik Lebaran. Selain itu, Kisaran, Tanjung Balai, dan Pematang Siantar. Sempat viral di video seorang pemuda pemilik tanah menjadi korban pengeroyokan sejumlah pria saat akan meminta pengosongan tanah yang dibangun orang lain yang berada di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Keributan dipicu diduga konflik tanah yang dimenangkan korban. Beredar video viral saat sejumlah pria melakukan pengeroyokan dan menganiaya anak pemilik tanah di lahan kosong, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Pengeroyokan terjadi saat korban pemilik tanah meminta agar pelaku tidak membangun di area tersebut. Niat baik pemilik tanah untuk memediasi permasalahan tidak direspon hingga akhirnya korban dianiaya. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar di wajah dan leher. Korban Rizli Aflindo mengatakan, para pelaku diduga tidak terima tanah yang sempat sengketa tersebut dimenangkan korban di tingkat kasasi dan telah dieksekusi. Korban merasa kesal karena para pelaku membangun di tanahnya dan tidak memiliki izin. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan kasus penganiayaan ke Mapolsek Pulau Raja untuk ditindaklanjuti. Awalnya kan tanah ini kan sudah menang kasasi dan eksekusi milik almarhum ayah saya, namanya Haji Ribut Santoso. Jadi kita namanya sebagai anak kan tidak terima tentunya kalau tanah yang sudah diberikan kepada kami yang ditinggalkan ini dibangun oleh orang lain, kan gitu Bang. Nah, jadi kemari saya lihat dia sudah memanca-manca untuk membangunkan rumah di sini. Jadi saya tidak terima gitu Bang, ibaratnya kenapa dibangun gitu kan. Nah kalau memang masih berperkara ya jangan dibangun, kita sama-sama tidak membangun kan gitu. Berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara Wali Kota Medan Bobi Nasution mengajak ratusan anak yatim piatu untuk berbelanja baju dan sepatu baru berlebaran. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengajak ratusan anak yatim piatu berbelanja pakaian berlebaran di salah satu pusat perbelanjaan modern di Jalan Sisingamang, Raja Medan, Minggu sore. Pada kegiatan tersebut terpancar keceriaan anak-anak ini saat Wali Kota Medan menambahkan uang dari yang sebelumnya Rp500.000 per orang. Bobi juga langsung menemani dan memilihkan pakaian dan sepatu untuk anak-anak yang keluarnya termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Belanja pakaian bersama anak yatim piatu kaum duafa ini dengan tema berbagi kebahagiaan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Medan dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan kebahagiaan Idul Fitri harus dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk anak yatim piatu. Bobi juga berharap dengan kegiatan ini akan menambah keceriaan anak-anak dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri beberapa hari lagi. Belanja ini Tempo dan Basnas Kota Medan ini sama-sama ini untuk membahagiakan anak-anak kita yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung. Jadi hari ini kita ajak belanja, ada 100 anak-anak yatim dan kurang mampu. Mudah-mudahan tidak bisa memenuhi semuanya, tapi mudah-mudahan menambah sedikit kebahagiaan di Idul Fitri nanti. Ya saudara, pada malam ke-26 Ramadan 1444 Hijriah, Masjid Nurul Huda Purwodadi Jalan Belibi Simpang Mangga Bawah Kota Rantau Prapat menyalurkan santunan kepada puluhan anak yatim piatu dan kaum duafa.
Setelah melaksanakan sholat sunat tarawih sebanyak 23 rakaat, Masjid Nurul Huda Purwodadi tepatnya di Jalan Belibis, Simpang Mangga Bawah, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuan Batu, menyalurkan santunan kepada 30 orang anak yatim piatu beserta 14 orang kaum duafa. Kegiatan menyantuni anak yatim piatu dan duafa ini diawali dengan melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah dan tausiah singkat yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Pemberian santunan ini bertujuan untuk meringankan beban bagi kaum duafa yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ketua BKM Masjid Nurul Huda Purwodadi Sabdin Jibro mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun menjelang akhir bulan suci Ramadan. Pengurus Masjid Nurul Huda Purwodadi menyalurkan santunan bagi anak yatim piatu dan kaum duafa. Ya, dalam rangka menyantuni anak yatim yaitu malam ke-26 Ramadan. Biasa kita lakukan setiap tahunnya. Alhamdulillah tahun ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan harapan kita juga tahun-tahun akan datang lebih meningkat lagi. Ya, kita harapkan yang menerima bisa bermanfaat, yaitu mudah-mudahan bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan yang menyambut Hari Idul Fitri nantinya. Ketua Umum BKM Masjid Nurul Huda Purwodadi Sabdin Jibron menambahkan, pemberian santunan pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan pihaknya berharap bantuan ini bermanfaat untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saudara, untuk meningkatkan tali silaturahmi dan berbagi di bulan Ramadan, remaja Masjid Sedesa Dalu 10B bekerja sama dengan ibu-ibu PKK Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawak, Kabupaten Deli Serdang, turun ke jalan untuk membagikan takjil kepada pengguna jalan. Kegiatan dipimpin Ketua Panitia Kegiatan Ibnu Amar yang dilaksanakan pada Minggu sore kemarin. Pembagian takjil ini dilakukan oleh seluruh anggota dan pengguru remaja masjid di Sedesa Dalu 10B. Selain niat untuk berbagi kepada sesama, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama remaja masjid Sedesa Dalu 10B. Adapun dana yang diperoleh dari partisipasi seluruh anggota remaja masjid. Makanan atau takjil yang dibagikan berupa bubur kacang hijau, mihun, dan air mineral. Titik tempat pembagian takjil di dua lokasi, yakni di Jalan Utama Desa Dalu 10B, tepatnya di depan pabrik Evergreen dan di depan Madrasah Dusun 9 Desa Dalu 10B. Paket takjil yang disiapkan sekitar 900 bungkus. Kalau yang dibagi bubur, mie, sama minuman cup Indodes, Pak. Jumlahnya berkisar kurang lebih 900 pack, Pak. Insya Allah ya Pak, karena ini baru pertama kali kami mengadakan namanya bagi takjil KRM Sedesa Dalu 10B, Pak. Anggarannya 3.315.000, Pak. Itu untuk pembuatan takjil program bagi-bagi takjil ini, Pak. Ketua PKK Desa Dalu 10B, Sri Wahyuni mengatakan, pengurus PKK Desa hanya mendukung kegiatan para remaja masjid dengan membantu memasak makanan yang akan dibagikan. Adapun kegiatan para remaja masjid yang sifatnya positif, pengurus PKK Desa akan tetap mendukung. Dengan bubur, dengan mie dan aqua. Daya masing-masing remaja masjid membuat komitmen mereka ingin membuat satu gerakan belajar berbagi dan yang dimodori oleh diri sendiri dengan pengutipan biaya sebesar 10.000 per orang. Kegiatan pembagian takjil ini akan dilakukan secara berkesinambungan, dana yang dikumpulkan dari para anggota remaja masjid dan bantuan dari donatur. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, menghadapi mudik lebaran, kebutuhan energi termasuk BBM dan LPG menjadi sorotan bagi masyarakat, terlebih di lokasi kawasan wisata ataupun di titik lokasi rawan macet. Kini telah bergabung bersama kami pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Benyamin Gunawan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mampir di studio 1 TVRI Sumatera Utara, Pak Benyamin. Pak Benyamin, bagaimana pengamatan Bapak tentang tren penggunaan ataupun konsumsi penggunaan BBM di saat hari-hari besar keagamaan termasuk juga lebaran saat ini? Ya, jadi kalau memang dari data historis ya, bahkan juga
setiap tahunnya itu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru kerap dibarengi dengan kenaikan konsumsi bahan bakar minyak termasuk gas. LPG 3 kg itu juga mengalami peningkatan. Nah, sebenarnya sih kalau kita lihat dari trennya itu selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi memang mungkin tahun ini terkesan bahwasanya ada penurunan daya beli di masyarakat yang seolah-olah mencerminkan adanya potensi penurunan konsumsi BBM di tanah air, termasuk di wilayah Sumatera Utara. Tetapi memang nanti akan kembali lagi kepada rilis data Pertamina terkait dengan konsumsi BBM tersebut. Namun, saya dari hasil evaluasi observasi di lapangan kemarin itu melihat bahwasanya walaupun terjadi tren konsumsi atau belanja masyarakat di menjelang Lebaran tahun ini, tetapi pengeluaran masyarakat untuk mudik ini masih cukup tinggi. Jadi kita melihat bahwasanya tren konsumsi BBM ke depannya ini masih akan sama, bahkan atau mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi BBM di tahun 2022 kemarin. Mengingat di tahun 2022 kemarin kita juga melihat perayaan Lebaran juga masih diikuti dengan pembatasan aktivitas masyarakat oleh PPKM yang diberlakukan, kan begitu ya. Walaupun memang levelnya itu ada yang level 4 aja, level 3 ke level 4 yang sebenarnya sih aktivitas sudah cukup longgar. Tetapi tahun ini walaupun dibarengi dengan tren penurunan daya beli, saya yakin sih konsumsi BBM masih akan bisa menyamai bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2002 kemarin. Namun yang jadi persoalannya adalah bagaimana distribusi BBM tersebut gitu kan ya. Kita sudah memetakan dari beberapa kemungkinan ya bahwasanya mobilitas masyarakat memang lebih banyak akan tertuju kepada beberapa titik-titik wisata. Nah, kalau kita bicara Sumatera Utara, Brastagi, Danau Toba, atau mungkin di wilayah pantai seperti di Sedabeng Dage dan Deli Serdang, ini perlu ditambah pasokannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya tinggi. Terlebih jalur mudik itu, kalau kita tarik garis, itu kan banyak terjadi di pantai timur gitu kan ya. Sehingga apa? Sehingga memang penyediaan BBM di wilayah-wilayah tersebut mutlak dibutuhkan dengan presentasi kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Nah, ini harapannya sih Pertamina sudah mengantisipasi itu semua dan saya yakin Pertamina sudah bisa melakukan itu semua. Jadi lalu lintas mudik itu mungkin kalau kita bicara Sumatera Utara kita akan tarik garis dari wilayah dekat perbatasan Aceh, Brandan, Kuala Simpang, dari wilayah Acehnya dari Kuala Simpangnya sampai ke wilayah Asahannya atau mungkin wilayah-wilayah yang mendekati ke arah Riau-nya di pantai timur itu mungkin kebutuhannya akan tinggi. Sementara jalur-jalur wisata lainnya seperti dari Medan ke Brastagi maupun Medan ke Siantar maupun ke Rantau Parapat ke Parapat ya ke wilayah Danau Tobanya itu tadi itu juga akan mengalami peningkatan konsumsinya. Selebihnya mungkin kenaikannya tidak akan sebesar di wilayah-wilayah yang saya sebutkan itu tadinya. Itu sih. Menurut Bapak, apakah Pertamina sendiri dalam pemenuhan konsumsi BBM pada saat hari-hari besar keagamaan termasuk juga hari-hari lainnya itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya, fakta memang selama ini selalu bisa terpenuhin gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan begini ya, kita berharap Pertamina itu tidak lagi bukan tidak lagi, tapi bisa memantau perkembangan situasi terkait dengan penggunaan alat sistem untuk yang memverifikasi mereka yang berhak menggunakan BBM subsidi atau tidak. Jangan sampai begini nih, yang saya khawatirkan begini, ini kan kita kan belakangan ini tuh kan Pertamina sudah memberlakukan penyaluran BBM bersubsidi khususnya solar bagi mereka yang mendapatkan subsidi dengan menggunakan sistem barcode. Lebaran kali ini itu kan akan menaikkan traffic penggunaan data di jaringan telekomunikasi. Nah, yang kita harapkan bagaimana sih sebenarnya kesetiaan Pertamina itu dalam menyediakan ketersediaan kemampuan data itu tadi untuk mengcover biar supaya tidak terjadi error pada saat scan barcode-nya itu tadi. Kalau itu sempat terjadi, yang saya khawatirkan justru ada kemacetan atau antrian ini kendaraan-kendaraan yang mau mengisi BBM bersubsidi di SPBU masing-masing di wilayahnya. Nah, untuk itu berarti di tahun 2023 ini Pertamina bukan hanya bicara mengenai ini satu wilayah kebutuhan BBM-nya berapa ribu liter atau berapa liter gitu ya. Tetapi coba pastikan dulu, ini dalam suatu wilayah kemungkinan infrastruktur teknologi informasinya itu mampu nggak untuk mengcover itu semua. Jangan sampai nanti pada saat semua orang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tiba-tiba traffic datanya meningkat, terus kapasitas kemampuan servernya tidak mampu mengimbangi itu semua sehingga terjadinya down. Kalau ini down, ini sama aja sekalipun Pertamina mampu dalam menyediakan berapa sih kebutuhan per liternya masyarakat dalam suatu wilayah, suatu tempat, ini bukan berarti Pertamina akan mampu
memberikan layanan yang maksimal, di mana kalau misalnya masih ditemukan adanya antrian-antrian kendaraan dalam mengisi atau dalam mengantri pengisian BBM itu sendiri. Itu sih yang jadi tantangannya di tahun 2023 ini. Baik, tantangan inflasi, apa kaitannya dengan penggunaan konsumsi BBM di masyarakat kita? Apakah ada kaitannya, Pak? Inflasi secara keseluruhan, inflasi. ya. Kalau kita bicara inflasi, ini masalahnya kan begini ya. Inflasi itu selalu dipicu oleh kenaikan harga BBM. Inflasi bisa terjadi seperti itu di saat misalkan Pertamina menaikkan harga, terus terjadinya kenaikan harga, rentetan harga di kebutuhan pangan lainnya, kebutuhan masyarakat lainnya. Tetapi kan di tahun ini kita melihat harga BBM masih stabil. Menjelang Lebaran juga masih sama. Jadi saya pertimbangkan sih inflasi tidak akan dipengaruhi oleh ketersediaan BBM selama Lebaran itu nantinya. Sekalipun konsumsi mengalami peningkatan ya, kalau saya baca beritanya itu Pertamina bahkan mempersiapkan kemungkinan kenaikan konsumsi hingga mencapai 10% lebih nih untuk BBM secara nasional. Saya melihatnya begini, kalau seandainya Pertamina sudah memperkirakan terjadinya lonjakan konsumsi, tetapi stoknya juga mampu diimbangi, saya yakin tidak terjadi penjualan BBM secara eceran di masyarakat yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga biasanya pada saat hari normal. Tetapi memang yang perlu diwaspadain adalah bagaimana kemampuan Pertamina dalam memenuhi nih semua kebutuhan BBM di semua level masyarakat sehingga tidak terjadi antrian, tidak terjadi penumpukan yang tidak memicu terjadinya masyarakat yang berburu BBM di BBM eceran yang banyak dijual atau ditemukan di masyarakat sekitar itu tadi. Nah, jadi saya berkesimpulan bahwasanya inflasi tidak akan terpengaruh dengan penyediaan atau mungkin harga BBM di tahun 2023 ini. Walaupun demikian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dampak kenaikan harga tiket pesawat seiring dengan permintaan tingginya mobilitas pesawat terbang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang banyak dipicu oleh kenaikan biaya aftur. Nah, saya tahu bahwasanya harga minyak dunia ini itu akan menjadi acuan fluktuasi ke pembentukan harga aftur di masyarakat. Sehingga kenaikan harga tiket pesawat hanya inilah yang saya perkirakan akan memicu terjadinya inflasi pada bulan April tahun 2023 ini. Itu sih. Baik, sekarang daya beli lagi naik ya karena menjelang hari besar keagamaan. Begitu, lagi jelek sih sebenarnya. Lagi jelek. Nah, konsumsi BBM ini apakah diturunkan oleh Pertamina? Nah, itu dia tadi. Seperti yang saya katakan di awal, daya beli yang tertekan belakangan ini di masyarakat itu memang menyisakan masalah di mana masyarakat bisa saja mengurangi mobilitasnya. Tetapi yang namanya Lebaran ini kan identik dengan dengan silaturahmi yang dipererat di mana mobilitas masyarakat itu kemungkinan besar tetap akan sama dibandingkan tahun 2022. Pertamina harus tahu nih, walaupun daya beli masyarakat mengalami penurunan di Lebaran tahun ini, tetapi yang menjadi persoalan adalah tahun 2022 itu ada pandemi Covid, masih ada pembatasan pembelakuan aktivitas masyarakat yang membuat mobilitas ini bisa aja bergerak sama atau mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga sekalipun daya beli turun, besar kemungkinan konsumsi BBM akan tetap lebih tinggi. Nah, ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai nanti begini. Pada saat Pertamina menemukan nih ada gejala daya beli yang memburuk, daya beli yang bermasalah, terus tiba-tiba Pertamina menyatakan bahwasanya kita tidak akan menyediakan BBM sebanyak tahun lalu. Yang itu yang perlu diwaspadai, jangan sampai itu terjadi. Dikarenakan apa? Sekalipun daya beli anjlok pada saat ini, prioritas pengeluaran masyarakat hampir di semua masyarakat yang kita survei, yang kita teliti, yang kita observasi selama Lebaran dan selama Ramadan dan menjelang Lebaran tahun ini itu menyatakan bahwasanya mereka tetap memprioritaskan pengeluaran untuk mudik, sehingga saya sangat yakin konsumsi bahan bakar minyak atau konsumsi BBM itu masih akan tetap sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik, Pak Benjamin dan pemirsa, kita sudah terhubung juga bersama Pak Susanto Agus Satria, Area Manager Komer dan CSR Pertamina Sumatera Utara bagian Sumatera Utara. Baik. Selamat siang Pak Susanto. Ya, selamat siang. Pak Susanto, untuk kesiapan menghadapi mudik Lebaran tahun ini seperti apa yang dilakukan oleh Pertamina Sumbagut? Oh ya, makasih. Tadi Sumatera bagian utara itu ini mungkin ya. Sumbagut. Salah satunya wilayahnya Sumatera Utara termasuk di dalam wilayahnya. Ya, jadi tadi saya
mendengar dari Bang Benjamin, memang konsumsi untuk BBM ini kita proyeksikan itu kemungkinan akan terjadi peningkatan, terutama untuk yang gasolin ya. Produk gasolin kayak Pertalite, Pertamax Series, Turbo itu kami perkirakan itu akan meningkat. Lalu mobilitas tadi juga salah satunya dipicu oleh karena mobilitas sudah dibuka, tidak ada lagi pengetatan untuk hilir mudik, hilir arus orang maupun barang gitu. Jadi ini memicu untuk terjadinya kenaikan konsumsi dari BBM itu sendiri. Tapi untuk produk gasoil yaitu kayak biosolar, kalau untuk biosolar yang subsidi ini kemungkinan pada masa Satgas Ramadan Idul Fitri, terutama Idul Fitri ya, yang mendekati akan Idul Fitri, itu akan menurun karena adanya batasan dari angkutan logistik ya menjelang Idul Fitri. Itu ya sebagian untuk proyeksi dari konsumsi Pertalite sama solar. Jadi kalau Pertalite itu Bang Benjamin dalam masa normal itu ya di sekarang bulan April Maret itu per hari itu sekitar 4.500 kiloliter atau 4,5 juta liter lah ya per hari itu. Nah sekarang itu kemungkinan kita prediksi akan ada kenaikan di 18% menjadi 5,3 juta liter per harinya untuk di Sumatera Utara. Kalau untuk biosolar tadi kami perkirakan akan menurun ya, dari sales nomor biasanya 3,3 juta menjadi 3,1 juta. Seperti itu Bang Benjamin. Baik, Pertamina memastikan ya Pak untuk BBM ataupun LPG ini tidak langka di Sumatera Utara. Kami pastikan tidak ada kelangkaan karena penguatan stok lalu juga distribusi juga dalam keadaan yang aman dan lancar. Jadi penguatan stok ini, stok-stok yang ada di terminal BBM itu terus kita tingkatkan, bahkan sampai saat ini kesiapan dari buffer stok kita itu untuk Pertalite sendiri ini sudah lebih dari 7 hari ya untuk yang stok berjalan saat ini ada di terminal BBM. Itu belum memperhitungkan yang kapal tanker akan masuk dan juga BBM minyak yang pumpable yang bisa dipompa ke ke tangki di terminal BBM. Itu Mas. Pak Agus, untuk prediksi dari Pertamina sendiri dalam puncak penggunaan BBM baik itu LPG ataupun BBM ini, baik masa sebelum Idul Fitri dan setelah arus mudik selesai ini seperti apa? Jadi kami perkirakan itu arus mudik itu di 19 sampai 21 dan puncaknya itu di sekitar di antara 3 hari itu ya, itu puncaknya. Lalu setelahnya itu di arus balik itu karena ini kebetulan agak panjang gitu ya, sampai dengan si cuti bersamanya dipanjangin jadi mungkin akan terurai. Tapi kami prediksi itu di tanggal 24, 25 ya. 24, 25 itu akan menjadi arus puncak dari arus balik para domestik gitu ya, para pemudik. Seperti itu. Kalau di Sumatera Utara kan yang kita antisipasi itu adalah jalur wisata. Ya, jalur wisata karena kan di sini kantung-kantung untuk yang ini kan adanya di Medan gitu ya. Tapi untuk jalur wisata setelah Idul Fitri itu kami prediksi itu akan meningkat perjalanan dari Kota Medan ataupun dari wilayah yang lain menuju ke daerah Danau Toba, Siantar, Brastagi itu akan meningkat gitu. Kami perkirakan seperti itu. Baik, ke Pak Benyamin dulu ya Pak Agus ya. Pak Benyamin, untuk tanggapan Bapak terkait dengan penggunaan BBM ataupun LPG saat libur Lebaran ini, seperti apa di tengah masyarakat kita saat ini? Ya, kalau misalkan kita lihat sih memang aktivitas masyarakat di perumahan ya atau di rumah masing-masing rumah tangga pasti untuk penggunaan LPG mengalami peningkatan. Peningkatannya itu justru terjadi pada saat H-3 hingga hari H Lebarannya. Peningkatan penggunaan LPG ada di situ. Nah, saya sih juga sudah melakukan ini ya, kayak
studi kecil-kecilan gitu ya terkait dengan penggunaan konsumsi BBM ini, kemarin kita sudah melihat bahwasanya mudik itu masih menjadi skala prioritas pengeluaran masyarakat umumnya di saat Lebaran. Kenapa? Mereka boleh mengurangi pengeluaran di kebutuhan lainnya seperti sandang gitu ya, tetapi untuk mudik mereka tetap mematok bahwasanya mereka harus pulang kampung dan mereka harus mengeluarkan uang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi memang kalau kita lihat dari ekspektasinya Pertamina, Pak Agus tadi menyatakan bahwasanya ada kenaikan pada penggunaan konsumsi Pertalite. Saya juga berpendapat sama, karena Pertalite ini menjadi salah satu basis konsumsinya kendaraan bermotor, khususnya untuk kendaraan roda 2. Nah, saya juga berharap nih masyarakat juga lebih bisa menggunakan BBM non-subsidi untuk penggunaan selama mudiknya ini dan tidak terlalu mengandalkan Pertalite sebagai salah satu bahan bakar utamanya. Nah, untuk penggunaan solar sendiri atau biosolar yang menjadi ranahnya pemerintah mensubsidi masyarakat gitu kan ya. Memang ada potensi di mana beberapa perusahaan itu tidak beroperasi selama Lebaran dan itu bisa mengurangi konsumsi untuk biosolarnya. Tapi angka 3,1 juta itu saya pikir sih kalau berdasarkan ekspektasi kita itu bisa lebih rendah lagi untuk ininya, untuk ketersediaannya. Artinya Pertamina sebenarnya sih masih memberikan asumsi ya pendekatan di mana 3,1 itu adalah skenario paling banyak gitu loh. Padahal kalau kita lihat dari beberapa pengalaman sebelumnya dan kemungkinan dengan melemahnya daya beli seiring dengan aktivitas belanja masyarakat yang menurun, saya sangat yakin itu nanti stok yang Pertamina adakan sekarang ini itu bisa terrealisasi lebih rendah daripada yang mereka anggarkan. Kalau saya sih begitu melihatnya. Tetapi memang nanti ke depan saya berharap sih yang paling penting ini Pak Agus ya, mungkin dari sisi penyediaan scan barcode-nya, karena memang kalau kita lihat dari, mungkin kalau beliau sudah ngomong bahwasanya untuk bahan bakarnya sendiri sudah tersedia, tetapi memang di lapangan ini teknis untuk scan barcode-nya itu di masing-masing titik itu beda-beda gitu loh. Ada yang sinyalnya bagus, ada yang jelek gitu loh. Nah, kita berharap nanti ini jangan sampai terjadi penumpukan khususnya di jalur-jalur sektor yang berwisata tadi. Kenapa? Di tempat-tempat wisata tadi yang kalau kita misalkan Medan, Brastagi, ini gangguan sinyal cukup kuat. Jadi jangan sampai nanti temuan-temuan kita sebelumnya itu ada beberapa tempat itu yang menyatakan bahwasanya Pak, kita tidak menemukan sinyal. Sehingga apa? Sehingga kita kesulitan dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Nah, itu yang paling penting saya pikir. Kalau mungkin ketersediaannya udah oke, tetapi mungkin dari sisi teknis pelaksanaannya nanti perlu diperkuat lagi. Itu aja sih. Baik, ke Pak Susanto Agus, Bapak untuk kesiapan Pertamina dalam menghadapi arus mudik di bandara-bandara seperti di Silangit dan Kuala Namu seperti apa Pak dalam pelayanan penerbangan dan persiapan apa yang dilakukan oleh Pertamina sendiri? Baik, terima kasih. Mungkin saya menanggapi sedikit sama Bang Benyamin ya. Menarik juga Bang Benyamin ya. Tadi mengenai konsumsi Pertalite yang kemungkinan akan di bawah, lalu juga agar masyarakat bisa mempertimbangkan menggunakan bahan bakar yang lain ya, selain Pertalite, jadi bahan bakar yang non subsidi. Itu perlu di-highlight juga karena mau bagaimanapun juga ini barang subsidi yang ada kuotanya gitu ya, sama-sama harus dijaga. Makanya penggunaan scan barcode itu juga sama-sama dalam rangka untuk menjaga bagaimana subsidi ini tepat sasaran, tepat kuota dan juga tepat ukuran dengan tepat ketentuan gitu ya. Itu akan kami perhatikan Bang Benyamin mengenai sinyal. Memang ada beberapa laporan seperti itu dan itu terus kita tingkatkan gitu ya. Karena mau nggak mau sekarang alhamdulillah nih Sumut ini sudah 98% Bang yang mendaftar. Jadi transaksi itu sudah terekod banget gitu ya, mana yang pakai solar itu mana, yang konsumsi mana yang pakai solar itu kelihatan gitu ya. Lalu untuk Kuala Namu, jadi untuk Kuala Namu tadi untuk aftur juga ada. Baik, kita masih mencoba menghubungi Bapak Susanto Agus Satria, Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Sumbangkut. Kita ke Pak Benyamin dulu. Ya. Pak, untuk tanggapan kebutuhan energi yang mempengaruhi ekonomi tengah masyarakat saat mudik maupun arus balik lebaran ini seperti apa, Pak? Kalau kita bicara ininya ya, dampak ekonominya gitu ya. Ya, sebenarnya gini deh. Nanti saya berharap Pertamina bisa memberikan gambaran terkait dengan berapa sih konsumsi BBM selama Ramadan dan Lebaran. Ini akan jadi kajian kita untuk melihat sebenarnya ada enggak bahwasanya walaupun tadi di awal saya mengatakan masyarakat akan tetap mengalokasikan anggaran untuk mudik yang berarti anggaran yang sama untuk pembelian BBM,
ini terjadi penurunan atau justru mengalami kenaikan selama Lebaran ini. Saya justru yang saya khawatirkan sejauh ini adalah jangan sampai nanti pada saat masyarakat yang kita survei menyatakan keyakinannya bahwasanya anggaran yang digunakan untuk setiap masing-masing keluarga dalam bermudik dan menghabiskan untuk beberapa pengeluaran untuk pos BBM-nya justru tidak melakukan pembelian yang sama dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi kalau seandainya nanti penjualan BBM ini lebih rendah daripada realisasi di tahun sebelumnya, atau mungkin lebih rendah daripada ekspektasi, atau mungkin lebih rendah daripada rencana stok yang sudah disiapkan oleh Pertamina, yang saya khawatirkan adalah indikasi penurunan daya beli yang lebih lanjut, yang lebih akut, sehingga kita nanti akan memberikan semacam gambaran atau mungkin solusi ya, bagaimana pemerintah menghadapi situasi seperti ini. Kenapa? Konsumsi BBM ini menjadi salah satu indikator kuat bagaimana melihat kondisi makroekonomi secara lebih luas, dikarenakan Lebaran maupun Nataru itu biasanya konsumsi BBM menjadi salah satu data yang akan kita pergunakan sebagai ekspektasi bagaimana persepsi atau mungkin indeks keyakinan konsumen masyarakat ke depan pada saat mereka mengeluarkan atau melakukan spending selama bulan perayaan hari besar keagamaan tersebut. Tadi Pak Benyamin agak sentil sedikit ya tentang keluhan masyarakat seputar barcode itu tadi yang menjadi permasalahan di lapangan. Pak, kalau menurut pandangan Bapak terkait dengan pelayanan BUMN termasuk juga Pertamina di masa mudik Lebaran ini seperti apa saat ini? Iya, tantangannya baru. Tantangan penggunaan scan barcode untuk pembelian biosolar ini kan baru dilaksanakan di tahun ini gitu ya. Jadi saya berharap ini jangan sampai menurunkan kemampuan pemerintah khususnya Pertamina dalam menyediakan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa? Karena saya justru melihatnya begini, kita kan selama ini sudah terbiasa itu beli BBM tanpa barcode gitu ya kan ya. Dan selama stok ada, selama stok itu mampu didistribusikan dengan baik, selama itu pula nggak ada masalah. Tapi sekarang kan kita menggunakan teknologi. Teknologi ini bukan hanya dari si Pertaminanya. Pertamina mengembangkan teknologi, tapi teknologi juga bergantung dengan perusahaan lain, dengan industri lainnya, di mana Pertamina juga sangat bergantung dari kehandalan dari sistemnya itu yang dibangun itu tadi. Sehingga apa? Sehingga lagi-lagi saya memberi masukan kepada Pertamina agar supaya lebih bisa memastikan bahwasanya provider telekomunikasinya ini benar-benar siap loh saat di lapangan. Kita jangan hanya bicara Pertamina siap stoknya. Distribusinya juga oke. Oke, itu udah pengalaman yang kita lihat selama ini dan itu berjalan lancar gitu loh. Tetapi dengan scan barcode itu tadi pastikan juga Pertamina memastikan kepada providernya agar supaya apa? Agar supaya providernya itu juga benar-benar siap juga memberikan jaringannya pada saat kehandalan jaringannya pada saat perayaan Lebaran itu tadi. Itu sih. Baik, kita bersambung lagi dengan Bapak Susanto Agus Satria, Area Manager Commercial and CSR Pertamina Subagud. Bapak terkait juga dengan pelayanan penerbangan Pak di Bandara Silangit dan Kuala Namu. Seperti apa kesiapan Pertamina sampai saat ini Pak? Oke Bapak, suaranya masih di-mute kan? Bapak bisa di-out kan Pak suaranya Pak? Posisi suara Bapak masih mute. Baik Pak Susanto Agus Satria. Oh maaf. Oke. Baik, suara Bapak sudah terdengar baik di studio Bapak. Mungkin terkait dengan pertanyaan sebelumnya Pak tentang kesiapan Pertamina dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran nanti di Bandara Silangit ataupun di Kuala Namu seperti apa sampai saat ini Pak? Iya, jadi kami pastikan bahwa dari persediaan dari Aftur sendiri itu dalam keadaan yang cukup ya. Kita itu ketahanan stoknya bahkan sampai ke 20 hari ke depan untuk stok yang berjalan. Konsumsi Aftur juga diprediksi itu akan meningkat dari asalnya 350.000 liter, mungkin sekarang bisa nyampe kalau proyeksinya itu di 420 kiloliter atau 420.000 liter ya untuk Aftur yang ada di wilayah Sumatera Utara. Dan kalau misalnya dari tingkat penerbangan itu ada penambahan. Kemarin itu kalau saya dengar dari itu di Kuala Namu.
Sedangkan untuk di Silangit masih so-so saja. Jadi memang kan basis untuk orang itu keluar masuk di Sumatera Utara itu lebih banyak menggunakan ke Kuala Namu ya. Kemarin kayak saya tadi pagi terbang itu dari Jakarta itu ada yang mau ke Aceh itu pasti dia masuk ke Kuala Namu dulu gitu ya, menjadi transit. Jadi jarang yang memang ke Silangit kecuali yang memang arah ke Danau Toba gitu, pantai timur ya sana seperti itu. Jadi kami pastikan waktu dalam keadaan siap dan memang penerbangan kita prediksi akan meningkat itu bang ini teman-teman di TVRI. Halo. Ya, halo. Baik, Bapak Susanto Agus Satria, Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Sumbagu, terima kasih atas kesediaannya dalam wawancara pada siang kesempatan kali ini. Selamat bertugas kembali, Bapak Susanto Agus Satria. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya terlambat. Saya masih tadi ada Baik, anggota DPR. terima kasih. Baik, Terima kasih ya. juga buat Bapak Benyamin Gunawan, pengamat ekonomi Sumatera Utara atas kesempatannya pada kesempatan hari ini. Selamat menyambut libur Lebaran, Bapak. Sama-sama. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, sejumlah pejahit di Kabupaten Karu memperoleh peningkatan orderan tambahan pakaian baru seragam Lebaran jelang Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan orderan mencapai 60%. Jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, jumlah tempahan baju seragam Lebaran meningkat, dikatakan penjahit Nandi Yusrin yang berada di Desa Samura, Kabanjai, Karu. Pasca COVID-19, orderan jahitan baju Lebaran tahun ini meningkat hingga 60%. Salah seorang pemilik usaha jahit Supini Daniati mengaku harus menambah pekerja sementara hingga 4 orang dalam memenuhi keinginan pelanggan. Karena target jahitan harus selesai sebelum Lebaran. Menurut Supini, tahun ini konsumen yang menempa baju Lebaran atau baju seragam Lebaran meningkat. Ukuran dan bentuk bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain itu juga menjahit pakaian kebaya, kamisol dan payetan orderan para pelanggannya. Supini menambahkan usaha kecil menengah ini telah ditekuni sejak 2021 lalu. Selain untuk menambah penghasilan keluarga, juga menciptakan tenaga kerja, khususnya bagi kaum perempuan yang tinggal di sekitar lokasi usahanya. Setiap hari pada Ramadan, para penjahit menyelesaikan 5 baju, tergantung tingkat kesulitan bentuk pakaian yang akan dijahit. Lebaran ini tadi. Alhamdulillah lumayan meningkat, Bang. Yang menempa baju ini yang model gimana saat ini? Ya, untuk sementara banyak yang syari-syari lah untuk Lebaran, modif-modif gamis. Tahun sebelumnya. Karena tahun kemarin kan masih krisis, lebih meningkat tahun inilah. Kira-kira berapa persen, Kak? Sekitar 60% ada. Oke. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus mohon undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.